Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA jadi tuan rumah musyawarah paripurna pertama Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia atau APKORI. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Memiliki keunggulan di bidang keolahragaan dan berkomitmen dalam pembangunan olahraga di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan musyawarah paripurna Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia atau APKORI pada 3 Agustus 2022. Musyawarah ini bertujuan untuk memilih pengurus APKORI periode 2022 sampai dengan 2026 dan membahas masa depan keolahragaan di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya terus berupaya meningkatkan komitmen dalam mendukung perkembangan olahraga di Indonesia. Salah satunya dengan menjadi tuan rumah musyawarah nasional Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia atau APKORI. Kegiatan yang dilaksanakan di Meeting Room Student Center Hotel UNESA ini berlangsung secara hybrid selama 1 hari pada 3 Agustus 2022. APKORI terbentuk pertama kali di UNES pada tahun 2017. Memiliki tugas sebagai lembaga sparing pemerintah, masyarakat, dan stakeholder, APKORI juga turut andil mengawal jalannya kebijakan olahraga yang dikeluarkan oleh Menpora untuk membangun olahraga di Indonesia, terutama pada program Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. APKORI diharapkan dapat berperan sentral di dalam pembangunan olahraga baik daerah, nasional, maupun internasional di Indonesia. Ini adalah musyawarah paripurna formal yang pertama kali ya. Alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Rektor UNESA untuk menyelenggarakan musyawarah paripurna di UNESA. Jadi tugas APKORI itu adalah sebagai sparring pemerintah, sparring masyarakat, sparring stakeholder untuk membangun olahraga. Membangun olahraga tidak hanya terbatas olahraga prestasi, tapi juga olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, termasuk di dalamnya yang ukurannya itu sangat jelas adalah olahraga prestasi. Oleh karena kita tahu pemerintah saat ini punya program yang namanya Desain Besar Olahraga Nasional untuk menjadikan Indonesia menduduki peringkat 5 di Olimpiade pada tahun 2044 yang akan datang. Dihadiri oleh Menpora Republik Indonesia, Dr. Haji Zainuddin Amali SE MSI, dan sejumlah guru besar olahraga dari beberapa universitas ternama di Indonesia. Musyawarah paripurna ini bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja pengurus tahun 2017 hingga 2021 selama 1 periode dan memiliki pengurus baru APKORI tahun 2022 hingga 2026. Pada musyawarah paripurna tersebut, Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes terpilih sebagai Ketua APKORI periode 2022 hingga 2026. Selain itu, pada musyawarah paripurna ini, para guru besar olahraga yang hadir juga mendiskusikan terkait prestasi olahraga, pendidikan olahraga, dan industri olahraga di Indonesia ke depan. Sehingga harapannya pikiran-pikiran yang luar biasa dari para guru besar olahraga, olahraga ini bisa membantu meningkatkan SDM unggul ke depan. Karena di olahraga itu ada nilai-nilai karakter di dalamnya. Kejujuran di sana, kedisiplinan, tanggung jawab, menghormati satu sama lain, kolaborasi, gotong royong dalam olahraga permainan untuk mencari prestasi, untuk meningkatkan kompetensinya, bahkan untuk menjadi juara itu perlu gotong royong, perlu kolaborasi. Sebagai kampus yang memiliki keunggulan terhadap keolahragaan, UNESA terus memberikan dukungan melalui sarana-prasarana keolahragaan dan peningkatan sumber daya manusia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan.
Pramusyawarah Pusat atau Pramuspus IKA UNESA digelar di lantai 6 Gedung Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan dengan 2 agenda utama, yaitu laporan pertanggungjawaban kepengurusan IKA UNESA Pusat periode 2016 hingga 2021 dan mekanisme pemilihan calon ketua umum IKA UNESA Pusat periode 2022 hingga 2027. Di setiap perguruan tinggi terdapat sebuah organisasi yang memiliki fungsi sebagai wadah menghimpun, menyalurkan informasi, dan aspirasi para anggotanya yang disebut Ikatan Keluarga Alumni. UNESA memiliki IKA UNESA Pusat sebagai salah satu jembatan antara alumni dengan kampus. Sesuai imbauan Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, keberadaan IKA UNESA Pusat ini harus bisa berperan aktif, memiliki kreasi dan inovasi yang membawa manfaat bagi sivitas akademika UNESA. Imbauan ini disambut baik oleh Ketua Harian IKA UNESA Pusat periode 2016 hingga 2021, Dr. Zainal Arifin MPD. Realisasi salah satu program kerja IKA UNESA Pusat yaitu dengan mengirimkan alumni untuk melanjutkan pendidikan di Thailand dan Malaysia. Para alumni itu memiliki peran besar di dalam masyarakat dan bisa juga membantu pengembangan pendidikan di lembaga itu sendiri, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, sehingga peran alumni memiliki peran besar di dalam pengembangan lembaga pendidikan. Pada 3 Agustus 2022, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan beberapa anggota IKA UNESA Pusat. Dalam Pramuspus, Panitia Steering Committee dan Organizing Committee menyampaikan kinerja kepengurusan IKA UNESA Pusat periode 2016 hingga 2021 dan perihal adanya 2 calon ketua umum IKA UNESA Pusat yang sudah melalui tahapan verifikasi Panitia Pramuspus. Ketua Organizing Committee Bambang Sugeng SPD menambahkan bahwa hasil dari Pramuspus ini akan menjadi landasan pelaksanaan Muspus IKA UNESA Pusat 2022. Calonnya langsung aja Bapak Kiai Asep dan Ibu Anik Maslakah. Ibu Anik Maslakah itu alumni PPKN, sedangkan Kiai Asep itu alumni Bahasa Inggris EPBS. Untuk Kiai Asep itu beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren di Amanatul Ummah Pacet. Sedangkan Ibu Anik Maslakah beliau adalah anggota dewan dari PKB dan kebetulan juga sekretaris PKB Provinsi Jawa Timur. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pengurus IKA UNESA Pusat yang hadir untuk silaturahmi, jalin komunikasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga marwah UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Memasuki usia 58 tahun, UNESA gelar tasyakuran Disnatalis di lobi Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Acara tasyakuran kali ini istimewa karena dihadiri Kiai Haji Agus Ali Mashuri atau Gus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Lebo, Sidoarjo. Acara tasyakuran Disnatalis ke-58 tahun UNESA diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Lutfi Saksono, SPD MPD, khotbil Quran yang dibacakan 58 mahasiswa jalur prestasi hafidz, dan pemberian santunan kepada 58 anak yatim dari Yayasan Masjid Jami Hidayatul Islamiyah Lidah Kulon dan Pondok Pesantren Al-Furqon Driorejo Gresik. Acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Cak Hasan menyampaikan harapannya, ke depan UNESA harus lebih baik, siap untuk PTNBH, dan berani berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi. Harapannya adalah bahwa ke depan UNESA lebih baik lagi melayani di bidang pendidikan pada masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya studi lanjut di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua adalah UNESA akan memberikan yang terbaik untuk itu semua, dan ketepatan di ulang tahun yang ke-58 UNESA akan menjadi perguruan tinggi alih status dari BLU menjadi PTNBH. Mohon doa restu pada semuanya, semoga kita semua sivitas akademika UNESA
mampu memberikan yang terbaik, meningkatkan, menyiapkan SDM unggul Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam acara yang sama, di sesi kedua, Gus Ali memberikan tausiah dan memberikan doa terbaik untuk UNESA. Dalam tausiahnya, Gus Ali menyampaikan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan bertepatan dengan tasyakuran Disnatalis UNESA ke-58. Harapannya, UNESA semakin berkembang dan sejahtera. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Cak Hasan, didampingi Gus Ali, Ketua Senat, dan Wakil Rektor beserta Sivitas Akademika UNESA. 12 tumpeng yang dilombakan berasal dari fakultas, program, dan lembaga di lingkung UNESA dengan mekanisme penilaian bintang terbanyak menjadi juara. Terpilih dalam lomba tumpeng terbaik, juara kedua dengan 25 pemilih diraih oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, serta juara pertama diraih oleh Fakultas Ilmu Olahraga dengan total 28 pemilih. Setelah seremoni pemotongan tumpeng, dilakukan seremoni pelepasan burung merpati dan burung tekukur di halaman Rektorat Kampus UNESA Lidawetan sebagai simbolis acara Disnatalis yang puncaknya akan dilaksanakan pada 15 Agustus mendatang. Ketua Pelaksana Tasyakuran Disnatalis UNESA ke-58 tahun, Dr. Martadi MSN, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis yang sudah dimulai sejak bulan Mei lalu. Ke depan, selain hari ini ada tasyakuran, kita juga masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti hari Sabtu kita akan ada event jalan malam, ada pameran dan bazar, ada pertunjukan. Lalu minggunya dirangkai dengan kegiatan vaksin untuk 1.000 ya masyarakat. Kemudian ada sosialisasi tentang gerakan kesehatan masyarakat. Lalu ada perwosi, kita akan ada rapat senat terbuka di Disnatalis yang kita akan mengundang para tokoh untuk diberikan apresiasi terhadap jasa pengembangan pendidikan. Acara tasyakuran kali ini disiarkan langsung di kanal YouTube KC Media by UNESA. Di usia 58 tahun, UNESA memiliki banyak impian dan target ke depan yang lebih baik dengan terus berkreasi, berani berkompetisi, dan komitmen memberikan yang terbaik. UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.